为何上午归元宗管事？好久没有拼。这是什么？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-584. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 583. Kemarin Qin Chen berhasil mengejutkan semua orang karena mampu menahan serangan dari dua tetua di ranah Martial Emperor tahap menengah. Sedangkan tetua situ bersama para tetua lainnya sudah berhasil naik ke tingkat yang sama juga. Mereka yang berhasil mengatasi hukum aturan bergegas untuk memanen buah aturan. Tapi sejak kedatangan mereka kemari, Qin Chen tidak ada niatan untuk memberikan satupun buah kepada mereka. Para serangga iblisnya pun dirinya minta untuk memanen semua buah aturan. Bahkan Qin Chen memberikan 10 buah untuk dimakan oleh para serangganya. Para tetua yang melihat hal itu tentu merasa marah dan segera melakukan penyerangan kepada Qin Chen. Berhubung seluruh buah aturan itu dia simpan di dalam cincin, maka akan menjadi target utama para tetua. Maka target utama para tetua adalah cincin miliknya. Tapi semua ini tidaklah semudah yang mereka kira. Akan tetapi masalah baru muncul, yang mana orang-orang berjubah hitam mulai menunjukkan niat asli mereka. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Karena tindakan dari orang-orang berjubah hitam ini membuat semua orang yang ada di sana penasaran apa sebenarnya tujuan mereka melakukan hal itu. Pria ini hanya tertawa saja. Pasalnya ia sudah memberitahu mereka untuk tetap berada di sini. Karena sebentar lagi keseruan akan dimulai. Jadi lebih baik mereka itu menyaksikan apa yang akan terjadi. Kesal dengan perkataannya, pria ini pun langsung saja melakukan penyerangan. Namun pria berjubah hitam mampu dan mudah mengatasinya. Bahkan ia juga bisa dan mudah menahannya. Dan langsung saja melahap jiwanya itu agar bisa dirinya makan. Melihat apa yang terjadi tentu mengejutkan semua orang. Karena mereka tidaklah menduga dengan kekuatan yang sosok ini miliki. Seberapa keras pun usaha pria ini mencoba melawan, kekuatannya tidaklah sebanding dengan pria berjubah hitam. Pada akhirnya jiwanya pun sepenuhnya dimakan oleh pria ini. Bukannya sadar dengan perbedaan kekuatan di antara mereka, gadis ini berusaha untuk membalaskan dendam rekannya. Tapi pria berjubah hitam tidak terlalu mempedulikannya. Karena dia tengah merasakan keenakan, pasalnya sudah cukup lama dia tidak memakan jiwa seorang manusia. Hal ini pun semakin membuat orang-orang di sana ketakutan. Berhubung dia sudah menunjukkan niat aslinya, maka pria berjubah hitam pun ingin bernostalgia pada kejadian di masa lalu. Di sini Qin Chen memberikan pesan kepada Man Luo untuk memberitahu kalau ini pasti adalah ulah dari orang-orang istana Piao Miao. Man Luo meminta Tian Wuji untuk mendengarkan perkataannya. Pasalnya kematian dari Feng Lei adalah ulah dari istana Piao Miao dan juga orang-orang berpakaian hitam itu. Tian Wuji pun mencoba untuk meminta penjelasan kepada orang-orang dari istana Piao Miao mengenai apa yang terjadi. Namun Hongyan segera pergi ke hadapan dari para pria berjubah hitam untuk menanyakan sebenarnya apa yang mereka lakukan ini. Tapi Tian Wuji meminta Hongyan untuk tidak berpura-pura. Lebih baik dia segera memberikan penjelasan kepada mereka mengenai apa yang tengah dia lakukan itu. Pria berjubah hitam pun kembali tertawa karena sepertinya mereka tidaklah dapat menebak apa yang tengah dia lakukan. Berhubung mereka kesulitan untuk mengetahui apa yang terjadi, dia pun mulai memperlihatkan sebuah benda, yang mana ini adalah susunan formasi,
Ia langsung meletakkannya ke berbagai sisi dari pintu keluar pada tempat ini, yang mana hal itu pun seketika saja membuat semua orang terkejut. Pada akhirnya formasi bernoda darah pun diaktifkan, yang mana hal itu seketika saja mengurung mereka dari berbagai sisi. Tidak hanya itu saja, perlahan-lahan namun pasti tubuh mereka pun mulai mengalami kerusakan yang parah dan harus hancur karena diserap oleh formasi darah. Satu persatu orang-orang yang tidak begitu kuat pun harus menjadi korban dari kengerian formasi ini. Melihat hal itu, Qin Chen bersama yang lainnya pun segera membentuk formasi pelindung untuk bisa menahan formasi ini. Para tetua meminta penjelasan dari Hong Yan mengenai apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh istana Piao Miao. Hong Yan sendiri tentu tidaklah tahu menahu, sedangkan Qin Chen juga masihlah penasaran dengan tujuan orang-orang ini. Karena jika mereka memang berniat untuk menghabisi mereka, maka seharusnya tidaklah perlu menunggu waktu selama ini. Atau dengan kata lain, mereka tidaklah perlu menunggu sampai semua orang memetik buah aturan. Atau apakah mereka tengah menunggu beberapa orang naik ke tingkat Martial Emperor baru bisa melakukan hal itu? Tian Wuji meminta mereka untuk berhenti, karena jika terus melakukan hal itu, maka mereka tidak hanya akan menghabisi orang-orang dari Kekaisaran Xuan Yuan saja, namun orang-orang dari Balai Penegak Hukum juga. Hong Yan pun seketika saja panik, karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Selain itu, pria ini kembali mentertawakan mereka karena terlalu banyak bacot. Hingga Qin Chen mulai menyadari kalau ada beberapa orang yang tengah dirasuki oleh keturunan rasi iblis. Benar saja, pertarungan mulai terjadi. Tidak ingin rencana mereka berjalan dengan sangat lancar, Qin Chen pun segera bertindak untuk melakukan penyerangan kepada orang-orang yang tubuhnya telah diambil alih oleh keturunan rasi iblis. Selain itu, para tetua dan murid lainnya juga mulai memberikan bantuan dan menyebabkan pertarungan terjadi di mana-mana. Dalam pertarungan ini bisa dikatakan kalau semua ini tidaklah begitu bagus bagi Qin Chen bersama yang lainnya. Pasalnya mereka itu harus bertarung di bawah kekuatan formasi darah, yang mana bisa saja menyerap kekuatan mereka. Jadi orang-orang yang tak memiliki kultivasi begitu tinggi harus bertarung sambil mempertahankan formasi pelindung. Tetua situ tidaklah menduga dan apa yang dilakukan oleh Zhao Haoran. Ia pun meminta penjelasan darinya. Namun Lu Horan yang ada di hadapannya bukanlah sosok yang dia kenali lagi, karena tubuhnya itu sudah diambil alih oleh keturunan rasi iblis. Sebenarnya tetua situ sudah menduga hal ini, namun ia masihlah belum terlalu yakin. Tapi dan apa yang terjadi saat ini, dia pun mulai sadar kalau pria itu bukanlah Lu Horan. Namun Horan tidaklah membenarkan hal tersebut karena ia adalah rekannya selama ini. Lantas bagaimana mungkin tetua situ tidak mengenalinya? Padahal mereka adalah sesama tetua di Papilion Dan. Lu Horan kembali melakukan penyerangan lagi agar dapat mengambil nyawa tetua situ. Namun ini tidaklah semudah yang dia kira. Pasalnya tetua situ masih mampu menghindari beberapa serangan yang dia lakukan. Meskipun dia sadar kalau kekuatan Lu Horan jauh lebih kuat dari dirinya. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba saja Man Luo mengeluarkan kekuatan yang begitu besar, di mana ini mengejutkan semua orang. Bahkan saking terkejutnya, episodenya ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana ketika pertarungan terjadi di tempat tersebut, Qin Chen hanya bersantai saja karena tidak ada yang berani mendekatinya. Hingga tetua ini pun mulai melakukan penyerangan kepada Qin Chen. Sepertinya dia itu berniat ingin mengambil buah aturan di cincinnya. Namun kemampuan dari tetua ini jauh berada di bawah Qin Chen. Berbagai serangan dapat dirinya hindari dengan sangat mudah. Dan ketika Qin Chen melakukan serang balik, tetua ini pun menjadi panik karena baru sadar perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.